Oke, selamat datang di series ngulik N8N bareng gue Fata dari Pakai.ai. Nah, video kali ini kita udah mulai bisa masuk ke bagian yang seru, yaitu ngulik workflow di N8N-nya itu sendiri kayak gimana. Oke, kita tadi udah ngelewatin belajar cara install N8N di VVS, terus cara install Waha juga. Jadi buat kalian yang baru nonton atau belum nonton, silahkan tonton dulu video sebelumnya, atau kalian yang udah punya workflow N8N bisa langsung lanjut nonton aja. Oke. Nah, episode kali ini kita mau langsung bikin chatbot WhatsApp sederhana di N8N. Jadi tujuannya adalah gimana caranya ngeintegrasiin Waha ke N8N, terus nanti kita akan coba juga pakai API OpenAI supaya jawaban dari chatbotnya juga udah based on AI langsung. Tentunya ngepelajarin si N8N itu sendiri itu kayak gimana. Oke, langsung aja. Jadi ini tampilan pertama ketika N8N-nya baru diinstal dan belum ada projectnya. Terus ini juga tampilan dashboard Waha yang udah kita install di VVS. Ini ada di video sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita klik yang start from scratch. Kita akan mulai dari blank canvas. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita integrasiin dulu si Waha ke N8N ini. Biasanya cara awalnya itu kita add dulu Wahanya ke sini. Nah, kalau emang belum ada, biasanya kalau misalkan udah ada, udah diinstal berarti bakal ada di sini. Nah, kalau belum ada, sebelum kita nge-add si Waha ini ke dalam workflow, kita install dulu Wahanya itu sendiri ke N8N. Kalau sebelumnya kita nginstalnya ke VVS, nah sekarang nginstalnya ke N8N. Oke, sorry, back lagi. Jadi dari workflow kita ke setting. Nah, terus kita klik yang menu Community Nodes. Oke, nah di sini kita install dulu si package yang buat Wahanya. Nah, buat dapetin name-nya, package name-nya, kalian bisa masuk aja ke websitenya Waha, waha.devlake.pro. Nah, di sini langsung aja search. Nah, ini bekas gue search sebelumnya. Jadi kalau misalnya belum ada, ketik aja N8N di search, terus nanti ada ini nih, install Waha N8N node. Oke, ini dikasih tahu juga di sini caranya. Go to N8N, setting, community nodes, lalu masukin command line ini nih. Oke, kita copy, lalu kita balik lagi ke N8N, lalu kita paste di sini. Kita checklist dan install. Oke, sambil nunggu kita lihat dulu dokumentasinya dari Waha ini sendiri. Jadi nanti di Waha ini dia akan dapat node apa aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nanti ada nodes untuk Waha trigger, lalu ada nodes untuk Waha event itu sendiri. Jadi event itu pokoknya segala aktivitas yang ada di WhatsApp, kayak kirim pesan, terima pesan, kirim gambar, kirim attachment, dan lain-halnya lah, yang ini banyak nanti. Nanti kita bisa pakai semuanya. Bahkan sampai typing juga bisa kita pakai kalau salah. Dan bisa. Oke, kita cek. Nah, ini udah keinstall posisinya. Jadi kalau udah ada di community nodes, kalau udah ada listnya itu pasti kayak gini nih. Jadi si tombol installnya pindah ke atas. Oke, kita bisa back lagi aja kalau udah kayak gini. Back lagi ke workflow. Nah, yang workflow ini mungkin kita rename dulu ya. Belajar bikin WA chatbot GPT. Nah. Oke, first step kita belajar dulu ngeintegrasiin Waha ke N8N. Jadi di sini kita balik lagi, add first step, terus ketik Waha. Nah, sekarang udah muncul ya, beda sama tadi. Kalau belum muncul, berarti belum diinstal. Nah, kita pilih dulu yang Waha trigger untuk ngepelajarin dulu gimana caranya komunikasi data antara WhatsApp dan N8N ini, dan akun kita tentunya. Oke, setelah kita klik yang Waha trigger ini, jadi kalau misalnya kita back dulu ya, nah ini si Waha trigger tuh tampilannya kayak gini nih, banyak banget lah eventnya. Oke, kita klik dulu aja, kita setup dulu. Nah, pertama kali kita klik dulu webhook URL-nya. Di sini ada dua URL ya, ada test URL sama production URL. Nah, untuk integrasi, kalian harus copyin webhook URL ini ke dashboard Waha yang udah kalian install. Oke, pertama kita copy dulu yang test URL. Copy. Nah, di sini kalian harus bikin dulu session baru untuk bikin session khusus buat N8N lah ya, gampangnya. Jadi di sini langsung aja klik start new. Session ini gak usah pakai nama. Nah, terus ini kan ada nama session ya, gak usah pakai nama. Terus di sini ada webhook, plus aja. Nah, ini masukin yang test URL sini. Lalu eventnya saya pilih yang message doang aja.
Terus webhook kedua, di sini kan ada production URL ya, ini juga harus di copy juga, jangan lupa. Copy, nah ini masukin ke webhook yang kedua, kita place lagi. Jadi ada webhook kedua nih. Nah, ini paste di sini yang productionnya, sessionnya juga cukup message aja. Oke, setelah di copyin dua-duanya, kita bisa langsung klik create and start. Oke. Ini karena sebelumnya udah ada session nih kayaknya nih, harus di destroy dulu. Oke, kita destroy dulu ya, ulangi dari awal. Mungkin kalau yang tadi saya udah sempat nyoba soalnya. Kita destroy dulu yang udah diinstal. Udah diinstal yang udah ditambahin sebelumnya. Nah, oke, ketemu nih penyebab errornya. Jadi kan tadi defaultnya udah ada, terus saya bikin lagi session baru. Ternyata pas bikin nggak bisa, karena katanya hanya untuk default session. Kirain default session itu cuma nama doang, ternyata kalaupun udah dihapus, kalau kita mau bikin baru lagi, kita harus namain ini sebagai default session lagi. Ini katanya karena versi wahanya yang gratis. Tapi oke, kita ikutin. Jadi pertama teman-teman tetap balik lagi, start new session, namain ini sebagai default. Terus webhooknya seperti biasa kita copy lagi. Oke. Masukin ke sini yang tes. Nah, biasanya kalau nemu error kayak gini bisa cepat ngertinya nih, kenapa alasannya, kita cari tahu dulu dan lain halnya lah. Oke. Coba ya, kita nih namanya udah default ya. Kita create and start. Masuk. Oke. Sekarang statusnya sedang starting. Jadi ini kayaknya lagi ngejalanin dulu dari worker yang atas nih. Untuk siap dipakai untuk di-scan QR code-nya. Statusnya langsung berubah, udah siap untuk di-scan QR code. Jadi di sini kita bisa langsung klik login aja. Nah, di sini pasti udah ada QR code-nya. Nah, kalau kalian masih penasaran QR code-nya dari mana, kita bisa lihat screenshot-nya. Nah, jadi lagi-lagi Waha adalah WhatsApp web yang dijalankan di dalam server. Oke, sekarang saya mau login dulu dari WhatsApp akun tes saya ya di sini. Jadi kita klik dulu login. Terus saya mau link device dari WhatsApp yang emang udah disiapin nih nomornya. Oke, kita scan. Ini kayak kita scan buat WhatsApp ya. Jadi kita buka aplikasi WhatsApp, terus masuk ke link device, tinggal scan QR-nya. Lalu tungguin nih, ini lagi loading. Oke, device name. Kita sebut N8N aja lah. Oke. Di sini udah aktif. Di sini juga statusnya sudah working. Ini juga nomornya udah ke get ya. Terus emang nama kontaknya tuh dibales spasi dep, emang bener. Ini diambil dari nama kontak default dari WhatsApp ya. Nomornya juga udah yang ini. Dan sekarang kita akan ngetes si N8N gimana caranya dia bisa nerima data pesan dari WhatsApp yang dikirim ke nomor ini. Oke. Jadi setelah sesi ini udah dibikin dari webhook yang ini, berarti tandanya Waha trigger ini tuh udah connect nih ke nomor HP yang kita scan barusan. Jadi segala pesan yang masuk ke sini itu harusnya udah mulai bisa ditangkap sama N8N. Caranya gampang, kita untuk ngetesnya execute step aja. Nah, nanti tuh ini tulisannya listening for test event. Jadi kalau misalkan ada aktivitas di WhatsApp ini, ada yang kirim pesan atau ada yang ngechat di grup, itu tuh ke-detect. Coba kita tes kirim pesan ya. Nah, ini nomornya nih. Jadi kalau di saya ini kontaknya anak intern bot, kita kasih pesan tes N8N ya. Kita lihat nih nanti. Nah, di WhatsApp ini kan masuk tuh pesannya tes N8N. Terus di sini juga eventnya udah selesai dan kita bisa lihat isi pesannya. Nah, oke. Kita bisa lihat isinya. Ada apa aja. Nah, ini payloadnya nih. Payloadnya. Nah, ini nomor pengirimnya nih. Nomor pengirimnya itu ada di remote, objek remote ya. 0888-777-1210. Ini nomor adminnya pakai I. Bodinya adalah tes N8N. Berarti bisa dibilang N8N udah bisa ngambil nilai isi pesan nih. Oke. Untuk mastinnya gimana? Untuk ngetes bener nggak kita bisa bikin event dari webhook ini. Oke, kita langsung aja back lagi. Tandanya ini kan udah running nih. Nah, kalau kalian bingung ngelihat ini list apa aja, pokoknya gampangnya adalah yang dipakai biasanya seringnya adalah list yang kedua ini nih, list message. Jadi ini tuh tandanya si WhatsApp web itu ngedetect setiap event atau setiap aktivitas yang masuk di WhatsApp kita. Nah, nanti kalau misalnya ada pesan, biasanya yang nyala yang hijau. Nah, di N8N, ya kita tinggal lanjutin. Ini yang pesan yang hijau ini mau dilanjutin ke mana actionnya. Nah, ini yang serunya di N8N itu. Misalkan
kita pengen setiap ada orang yang ngechat WhatsApp itu langsung dibales oi misalkan. Nah, berarti kita tinggal add aja di sini. Terus kita masukin si waha trigger yang bukan waha trigger, si waha yang event ini nih, waha yang nggak ada triggernya. Kita klik terus kita pilih yang event untuk send a text message. Nah, di sini jadi dia akan ngirim. Nah, ini objek dalam text message ya. Jadi sebetulnya kalau kalian pengen mengerti banget emang sambil dibaca dokumentasinya. Tapi N8N sendiri itu udah ngeliatin mana aja yang harus diisi, mana aja yang bisa diubah dan halnya lah ya. Oke. Jadi ketika jadi si isi send a text message ini tuh dia ada session, butuh nilai session, lalu butuh chat ID. Itu udah keisi otomatis nih. Dia ngambil dari JSON payload.from. Kita bisa lihat payload from tuh. Terus session juga ngambil dari session JSON.session ada. Nah, di sini nih. Nah, reply to. Nah, berarti kita bakal ngebalas ke nomor mana kan? Nah, misalkan kita bakal nge-reply ke si nomor yang ngirim. Nomor yang ngirim ini didapetin dari, kan gampangnya berarti kita tuh akan ngebalas ke nomor yang sama ya. Misalkan 088771210. Nah, kita kan pengennya kayak gini ya. Tapi kan kalau gini kita set, berarti kan akan jadi default. Kalau ada orang lain yang ngechat, itu ngebalasnya nggak akan ke dia, tapi malah ke nomor ini. Nah, gimana caranya supaya fleksibel? Berarti kita ambil nilai reply to ini dari nomor yang pengirimnya. Misalkan kita bisa, ini kan kelihatan nih pengirim itu yang ini nih, payload.form. Nah, payload form, nah ini pengirim, berarti kita masukin aja ke sini. Jadi secara logik ketika ada pesan masuk dari WhatsApp trigger tadi, dia akan ngirim ke pengirimnya lagi. Terus pesannya misalkan, oi. Oke, kita execute ya stepnya ya. Oh sorry, doesn't have credential. Ada yang kelewat nih. Oke. Sorry. Nah, jadi ini pas di execute ternyata error karena ini kredensialnya belum di set. Kredensial itu ya kayak gampangnya kayak passwordnya lah. Password untuk connect ke si wahanya nih belum didefinisiin. Nah, di sini harus dimasukin dulu host URL-nya, terus ada API key. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari si dashboard ini nih, dashboard wahanya itu sendiri. Ini ada biasanya host URL itu ini kalau nggak salah. Jadi kita copy aja host URL-nya. Lalu API key-nya berarti kita ambil dari API key yang sebelumnya udah kalian dapat di Easy Panel tuh bisa kelihatan. Nah, ini nih API key nih. Jadi pas kalian install Waha, pastiin ini di save ya. Ini ada karena ada di log, tapi sebetulnya log ini kan dia terus-terusan ke timpa tuh. Jadi pastiin di save dulu aja. Oke, API key-nya kita copy, lalu kita paste di sini dan kita save. Testing, sukses. Oke, kita sekarang bisa coba nih. Kita akan ngetes ngirim pesan ke nomor yang ngirim dengan isi pesan oi. Execute. Nih. Ting ning. Oke, kekirim ya. Jadi kalau kita ngelihat logiknya lagi nih, teman-teman, balik lagi kita tinggal back aja. Nah, enaknya si N8N, kita bisa ngelihat logiknya. Gampang ya, berarti ketika si WhatsApp ini nerima pesan, dia akan ngirim pesan lagi ke orang yang ngebales dengan kata oi. Oke? Bisa dimengerti gak ya? Jadi ini gambaran integrasi antara Waha dan N8N. Dan Wahanya itu udah ke akun kita karena di sini sessionnya kita udah set dari webhook URL di sini yang udah dimasukin ke sini. Karena kan tadi kita nge-share-nya di session yang ini ya. Oke, berarti kalau misalnya kalian mau nambah nomor, berarti kalian harus new session lagi. Ya, cuman tadi kita ada error ya new session entah harus yang berbayar atau kayak gimana. Tapi gampangnya kita ngetes untuk nomor yang sendiri dulu lah misalkan ya. Untuk nomor yang WhatsApp botnya itu yang ini. Oke, ini bukan nomor yang ini ya, bukan nomor yang saya yang ngirim, tapi emang nomor si WhatsApp botnya. Dia nomor yang akan standby untuk ngatur semua koneksi atau semua data yang dia terima mau dikemanain. Oke, cukup clear ya. Nah, sekarang misalkan kita pengen bikin agak advance sedikit nih supaya pesannya itu benar-benar bisa pakai kondisi ya. Misalkan kalau saya tuh pengen bikin use case, kalau misalkan saya ketik 1, misalkan menu ya, bisa kalau ketik 1 pengen dibalas
hai. Kalau ketik 2 pengen dibales oke misalkan. Kalau ketik 3 pengen dibales sip. Nah, jadi saya pengen bikin kondisi kayak gini nih misalkan. Nah, berarti di N8N kita tinggal bikin kayak gini, teman-teman, logiknya. Jadi yang asalnya langsung disambungin ke sini, kita hentikan dulu koneksinya. Jadi dari pesan itu sebelum masuk ke sini, kita masuk dulu ke, nah di sini kita pilih yang if. Nah, kita bikin logik nih. Nah, ketika if itu dipilih, nah kita mau kasih kondisi kayak tadi kan. Pengen kalau orang ketik 1, jawabnya hai. Misalkan berarti kalau orang ketik 2, berarti kan yang harus kita tahu sumber pesannya nih. Ketik 1, ketik 2 tuh dari mana sih? Nah, kan kita bisa lihat nih. Kalau setiap WhatsApp itu dikirim pesan, dia tuh akan munculin nilai-nilai ini nih. Nilai JSON-nya ini nih. Nah, kita bisa ambil isi pesan itu dari payload terus body. Nah, berarti di sini kita bisa masukin, kita drag aja. Kan ini tes 8 N8N itu kan dari WhatsApp ya, dari si nomor yang ini nih. Nah, tes N8N itu cuma contoh sebetulnya. Cuman kita pakai variabelnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngirim pesan, intinya isi pesannya itu apa, terus dicek. Is equal to misalkan 1. Oke. Terus kondisi kedua misalkan kalau misalkan ini cuman if else ding, lupa. Oke. Atau gini dulu. Kita cuman ketik 1 dan 2 ya. Ini cuman ngegambarin kita ngeset logic di N8N ya. Ketik 1 sama dengan hi, ketik 2 sama dengan oke. Kita pakai logic yang if else aja. Jadi kalau misalkan kalau nggak 1, berarti dia akan keluar ke yang 2 misalkan ya. Oke. Nah, kalau ketik 1, jadi kalau misalkan si pesan itu 1, berarti kan dia masuknya ke true ya. Coba kita execute. Oke. Karena ini isi pesannya masih tes N8N, jadi dia masuknya ke yang false. Nih, ini sebenarnya logik sederhana sih. Coba-coba ntar kita bikin use case yang agak bener lah. Tapi ini saya cuma pengen gambarin bahwa kita bisa sebelum asal kirim ke sini, kita bisa begal dulu nih. Begal dulu untuk dibikin logik dulu. Kita atur dulu nih datanya mau kayak gimana. Nah, misalkan tadi kan kalau ketik 1 berarti kan dia bakal true nih. Nah, ketik 1 dia kirim pesan. Nanti kita langsung sambungin aja ketika true. Nah, eksekusi node yang ini. Di mana node ini? Berarti kita akan set. Karena ini akan dieksekusi ketika pesannya isinya 1 ya. Nah, berarti saya mau set jawabannya hai. Oke. Execute. Sip. Terus yang ini berarti ketika pesannya bukan 1. Bisa 2 atau 3 atau 4 ya. Ini belum dipastiin juga. Nah, sekarang itu kepencet kayaknya. Nah, berarti ini gampangnya duplicate aja karena tadi udah di-set kan. Tinggal di-duplicate. Nah, yang false tinggal sambungin ke sini. Dan isinya yang false itu kita ubah jadi oke misalkan. Oke. Sip. Kita execute dulu. Nah, ini udah ada logiknya udah kelihatan nih teman-teman. Jadi, kita bisa untuk ngetesnya, kita tinggal klik execute workflow. Nah, nanti dia bakal nunggu nih, waiting for event trigger. Coba kita ketik 1. Nah, kelihatan ya, ketik 1, karena dia pengecekannya benar ketika pesannya isinya 1, maka true. Nah, berarti ke sini. Jawabannya apa? Hai. Sesuai ya jawabannya. Kalau misalkan kita ketik 2 misalkan. Oh sorry, ini belum di-execute. Karena ini masih lagi tes ya, belum di-release. Oh sorry, execute lagi. Lalu kita ketik 2. Nah, jawabannya oke. Jadi ini udah masuk ya logiknya. Meskipun ini pasti salah. Kalau misalnya kita ketik oi lagi, atau kita ketik 3, ketik 4, ketik 5, dia pasti jawabannya oke. Karena ini logiknya cuma ngecek kalau yang ngetik 1, kirimnya yang hai. Kalau misalnya ngetiknya selain 1, itu kirimnya yang oke. Cuman ini gambaran, ya ini data WhatsApp, berarti udah kebaca dan kita bisa atur logiknya sedemikian rupa ya. Oke. Nah, tutorial selanjutnya kita coba bikin lebih advance. Nanti kita bakal bikin si WhatsApp ini, si pesan WhatsApp ini kita terusin ke ChatGPT. Dan dari ChatGPT kita lanjutin, balikin lagi ke si pengirim tadi. Jadi seakan-akan kita mindahin ChatGPT ke WhatsApp ya, dengan nomor yang kita punya, nomor yang ini nih. Oke. Nah,
Sekarang ini kita amankan dulu. Kita bikin baru lagi aja dulu sini untuk ngepelajarin gimana caranya logic si ChatGPT itu sendiri. Kita add node lagi. Saya mau pakai chat trigger. Oke. Nah, terus ini tuh sebenarnya gampangnya adalah, jadi saya sebelum ngetes pakai WhatsApp, saya ngetes dulu pakai chat ini nih, biar chattingnya itu di sini langsung, nggak harus ke WhatsApp dulu. Oke. Ini juga enak banget buat kalian kalau misalnya mau ngetes sebelum capek-capek ngonekin WhatsApp tapi ternyata logiknya belum bener, ya mending pakai ini dulu triggernya. Oke. Sekarang kita pakai nodes yang AI ini nih. Oke, AI agent. Sip, kita lihat dulu, back dulu. Nah, ini secara logik berarti ketika chatnya ke trigger, dia akan diterusin ke sini datanya. Nah, di sini dia mau diproses pakai apa? Oke, di AI agent ini kita akan pilih modelnya yang ini, chat model nih, OpenAI. Oke. Nah, untuk setup OpenAI untuk ngeintegrasiin OpenAI, ini nih, ngepelajari gimana integrasi OpenAI ke N8N. Seperti biasa, kita atur dulu kredensialnya. Klik new credential. Nah, di N8N itu kalau misalnya mau ngejalin OpenAI, dia bilang dia butuh API key sama base URL. Base URL udah di set nih. Udah, dia cuma butuh API key-nya doang. Nah, dari mana kita dapetin API key? Ini tuh sebetulnya ada dokumentasinya nih. Nah, kita bisa lihat dokumentasinya. Untuk dapetin API key, bisa dapetin dari ini. Nah, sekarang kita bisa langsung aja bikin OpenAI account atau, nah bisa langsung ke sini nih. Gampangnya ya. Kita klik aja yang ini. Nah, ini kita disuruh sign up dulu. Kita suruh sign up ke out.openai.com, bukan ke chatgpt.com ya. Jadi ini tuh ke halaman lain untuk dapetin API key. Oke, kita login aja by Google. Aiko. Ini karena akunnya masih baru, jadi kita pakai kelahiran dibalas ayo. 2012 aja lah. Oke, kita continue. Wow, apakah gara-gara 2012? Ntar kita bikin 95 aja deh. Kayaknya umurnya nih. Si Aiko umurnya terlalu muda. Oke, intinya pastiin. Nah, udah ya. Ini akun yang baru nih, nanti tampilannya kayak gini. Pertama kita bikin dulu organization name-nya. Ya, saya ketik ini N8N aja lah, biar gampang. What describes you? Hobbies aja kayaknya. Oke, kita create. Invite your team, letter aja. Make your first epic call. Oke, ini key-nya N8N key. Project-nya name develop project. Oke, sekarang kita generate epic key. Sip, ini test key-nya udah ada. Tinggal kita copy, lalu balik lagi ke N8N, masukin ke sini. Dan kita, panjang banget ya. Coba kita tes, kita save dulu deh. Testing successfully. Oke, kita bisa lihat sekarang. Nah, kita udah setup nih, kredensialnya udah connect. Sekarang kita coba pakai model yang biasa dulu. Ini ada list modelnya nih. Saya senangnya biasanya pakai yang GPT-4o mini. Oke, kita back lagi. Nah, sekarang si Nodes AI Agent ini udah keintegrasi sama OpenAI. Karena tadi kita udah ngonekin API key-nya ke N8N ya. Kita gampang tinggal tes aja di sini. Oke. Halo. Lihat nih kelihatan. Node-nya ke execute. Terus lihatin ke sini. Bentar. Save dulu kah? Kenapa nggak respon ya? Nah, harusnya kayak gini. Tes katanya. Oke, ini adalah balasan langsung dari OpenAI ya. Ini udah AI nih yang ngebalas nih. Siap. Atau berapa 10 tambah 3 dikurangi 2. Oke, coba ya. Kalau dia udah bisa jawab berarti udah bener. Oke. Kita baru aja berhasil ngeintegrasiin OpenAI dengan N8N dan dia udah bisa balas nih dari AI. Nah, tapi teman-teman untuk AI ini kita masih harus ngelengkapin. Jadi di sini tuh ada beberapa nodes juga yang harus kita lengkapin lagi ya. Tadi setelah kita bikin AI agent, kita sambungin ke modelnya, kita pilih yang OpenAI. Nah, di sini ada memori. Nah, yang memori ini kita harus pilih yang simple memory ini. Kalau
kalian pengen tahu alasannya. Jadi memori itu adalah untuk nyimpen konteks. Kalau misalkan kita refresh nih, kita ulang. Misalkan, halo, nama aku Fata misalkan dari pakai.ai. Oke. Nah, kalau tanpa memori, misalkan saya tanya lagi, tadi atau barusan saya ngechat apa? Ketika saya tanya lagi, barusan saya ngechat apa? Dia nggak bisa jawab. Sepertinya pesan Anda belum lengkap. Apakah Anda ingin mendiskusikan sesuatu atau bertanya tentang topik tertentu? Nah, kalau pakai memori, itu akan nangkep konteks percakapan. Nih, kita lihat bedanya ya. Kita tambahin memori, kita pakai yang simple memory aja. Terus di sini konteks window length-nya udah default aja 5. Kita back lagi, kita ulangi lagi ini sessionnya. Halo, nama saya Fata dari pakai.ai. Oke, kita lihat tuh dari chat trigger masuk ke sini, proses di OpenAI, terus dibalikin lagi. Halo Fata, senang bisa bertemu dengan Anda. Apa yang bisa saya bantu? Nah, saya tanya nih, barusan saya ngechat apa? Nah, kita bisa lihat ya, ini ada yang hijau ini nih, berarti si memori itu udah keeksekusi nih. Jadi dia nge-store si percakapan sebelumnya, masukin memori, terus diproses lagi. Jadi dia bisa jawab kayak ini, Anda baru saja menyebutkan nama Anda dan dari pakai AI. Apakah Anda ingin diskusi atau tanyakan lebih lanjut? Coba ya kita tes. Emang nama saya siapa? Nama Anda adalah Fata. Ini udah nyambung berarti AI-nya. Jadi kita udah benar-benar bisa ngakses ChatGPT dari N8N. Nah sekarang, gimana caranya kita mau ngehubungin ke WhatsApp supaya si AI ini, si anak intern ini ngebalesnya nggak pakai logik kayak tadi, karena ribet banget ya. Kita mau ngeset 1-2 aja logiknya, tadi aja saya salah ya, kayaknya ngesetnya malah pakai if else. Nah sekarang gimana caranya dia bisa ngejawab berdasarkan konteks. Jadi setiap input itu dijawabnya sama AI. Oke, kita tadi udah tahu logiknya. Ini WhatsApp trigger untuk ngelisten atau nerima pesan dari WhatsApp, nerima aktivitas. Terus dilanjutin, jadi setiap pesan itu bakal muncul dari sini datanya. Nah aliran datanya, berarti sebelum kita langsung kirimin ke Waha Event, nah di sini kita hapus dulu, ini kita hapus aja. Nah sebelum kita ngirim ke sini, karena ini kan fungsinya untuk ngirim ke nomor yang ngechat ya. Nah kita masukin si logic AI ini nih yang udah kita buat barusan. Masukin ke sini, kita drag aja. Dan tapi kita udah nggak butuh chat trigger lagi karena kita mau pindahin chatnya di dalam WhatsApp. Jadi kita delete aja. Dari sini, dari message kita tinggal drag ke sini. Tek. Nah, cuma di sini pasti ada yang harus di setup nih. Ya, agent. Nah, jadi dia itu masih ngambil dari JSON chat input karena sebelumnya chat trigger ya. Saya lupa ngejelasin, tapi intinya jadi ketika chat trigger dihapus ini datanya kehilangan nih dia. Ini dari mana nih datanya? Nah, coba kita eksekusi dulu step yang sebelumnya. Coba kita eksekusi. Oke, Waha trigger. Oh, belum ada datanya. Kita ulang dulu deh. Kita pastiin si WhatsApp AI agent itu bisa nerima data dari chat ini kan. Berarti kita ulang lagi workflow-nya untuk ngasih aliran data dulu. Nah, oke, kita nyalin execute terus tes data. Oke, halo aku Fata. Oke. Nah, wah dia langsung ke memori. Ini pasti error sih karena si chat trigger ini, si AI agent itu belum ngambil dari data chat ini. Tapi pas kita klik lagi sekarang. Nah, sekarang ini wah triggernya udah ada isinya. Oke, nah berarti kita bisa ganti si input ini pakai dari wah trigger. Search for prompt dari chat trigger sekarang di define aja. Nah, kita define, kita ambil dari isi si WhatsApp trigger ini. Kan tadi saya ngechat halo aku Fata ya, berarti kita ambil nilai dari wah trigger, payload, body. Nah, kita tinggal drag aja ke sini. Oke, berarti sekarang si AI agent akan ngambil nilai dari pesan WhatsApp. Oke. Oh, ini masih nge-execute nih kayaknya. Kita stop aja karena ini error. Nah, setelah kita definisiin, sekarang tinggal tes. Tapi kayaknya pas di tes dia masih gak akan ngirim. Halo, kamu siapa? Tek. Masuk ke sini. Oh, sorry, ini juga kayaknya, sessionnya nih error nih. Sorry. Jadi tadi pas simple memory itu ini kan dia juga masih pakai yang si chat trigger tadi ya. Sekarang sessionnya berarti ambil dari session yang WhatsApp. Kita ubah jadi define below.
Nah ini ambil session yang WhatsApp. Nah ini nih, drag ke sini. Oke, sip. Harusnya ini udah bener nih workflow-nya. Kita execute dulu. Halo, kamu siapa? Tet, lihat nih. Tet, masuk. Dilempar ke OpenAI model, terus masukin ke memori dan ada. Untuk lihat outputnya, nah, lihat. Di sini belum ngebalas pasti. Tapi di sini udah ada. Halo, saya adalah asisten virtual yang dirancang untuk membantu menjawab pertanyaan. Ini kan dia nanya kan, kamu siapa? Nah, jawabannya ini. Nah, gimana biar nyampe lagi ke si WhatsApp ini? Berarti kita tinggal konekin aja ke sini, guys. Nah, ini kan outputnya nih. Jadi selalu input, output kayak gitulah ya secara logiknya N8N. Ketika kita udah konekin, nah ini juga harus ada yang diganti lagi nih. Tadi kan ini nilainya langsung dari WhatsApp trigger. Sekarang kan ngelewat dulu AI agent. Jadi kita harus definisiin ulang. Session diisi session, chat ID diisi payload from, reply diisi JSON payload from. Atau reply itu diisinya tuh pakai yang ini. Nah, karena sekarang udah ada 2 nodes, jadi dia bingung nih, dari mana ini session. Nah, kita tinggal replace aja. Jadi yang di drag itu yang dari Waha aja nih. Ini hapus dulu, ganti sama session, berarti drag aja ke sini. Tuh, udah beda ya. Jadi yang asalnya JSON doang, ini tuh langsung ngambil objeknya nih, waha trigger.item.json.session. Sebenarnya sama aja, tapi bedanya tuh adalah ini objek yang diambil dari awalnya yang mana. Oke, yang ini payload berarti sama, ambil dari payload from. Nah, ini masukin, tek. Nah, yang reply itu juga sama, payload from berarti kita ambil dari payload from. Oke, kita execute. Nah, oke, kita tes ya. Ini baru ke proses yang tadi. Oke, kita tes langsung workflow-nya. Ini udah beres nih harusnya nih. Execute workflow. Kita cek. Halo, kamu siapa? Hai. Oh, sorry. Kok tiba-tiba ngirim hai ya? Karena teksnya yang dikirim masih yang ini. Nah, sedangkan kita mau kirim dari hasil output AI agent. Berarti yang ini kita harus pindahin dulu ke sini. Oke. Nah, sekarang harusnya benar. Execute. Oke. Halo, saya adalah asisten virtual yang siap membantu Anda. Kita langsung tes aja ya. Kita nyalain workflow-nya. Oke. 10 ditambah 3 itu berapa sih? Ya, ini udah natural banget nih ngechatnya nih. Nggak pakai logik, nggak pakai teks matematik. Oke, dia langsung bisa jawab. 10 ditambah 3 adalah 13. Jika ada pertanyaan lain, silahkan tanyakan. Wow, ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi kita sebetulnya secara poin ini udah nyampe nih. Integrasiin Waha udah, integrasiin OpenAI juga udah, ngepelajarin logic N8N, ya sedikit-sedikit lah kita mulai ngerti nih kayaknya. Teman-teman bahwa ini ada input, ada output, diproses kemana, terus setiap proses itu butuh apa, datanya jangan lupa jangan ketinggalan untuk didefinisiin, karena ya kayak gitu. Cuman ya kalau nggak kayak gitu kita nggak akan nempel lah kayaknya. Oke, nah sekarang sebetulnya si Waha ini tuh punya satu event yang bagus menurut saya. Jadi kalau ini kan tadi kita ngechat nih, misalkan kita execute lagi nih untuk ngetes. Oh iya, misalkan kan kita ngirim chat nih, terus dia tiba-tiba balas aja, checklist biru langsung balas. Nah, si Waha ini dia punya sistem typing, bener-bener ada event typing. Jadi si WhatsApp itu bener-bener kayak ngetik. Nah, enaknya N8N kita kalian udah nggak usah ngoding kayak gini. Jadi sebelum si chatnya dimasukin ke AI agent, misalkan saya mau begal dulu di sini nih, ini kita ganti lagi aliran datanya. Saya mau tambahin dulu event typing. Nah, kita masuk ke Waha, terus ini cari yang start typing. Oke, start typing, execute step, oke sama. Nah, ini udah beres, terus kita lanjutin ke sini. Nah, dari sini berarti ada yang berubah lagi nih nilainya. Coba-coba kita tes dulu deh. Oh, nggak usah. Nah, ini kan JSON payload body ya. Ternyata berubah nih karena objeknya jadi ada 2. Kalau objeknya cuma 1, ini JSON doang udah bisa karena dia udah langsung nganggapnya general kayaknya. Jadi bodinya pun kita ganti lagi nih. Kita hapus, ambilnya dari yang Waha trigger ini. Waha trigger, payload, body.
Ini cuman lebih ke ngemodifikasi aja karena udah ada penambahan, harus dipastiin lagi nilainya bener nggak masih diambil dari sumber data yang tadi. Oke, berarti ke sini juga. Oke, kita execute dulu. Execute. Oke, simple memory ikut error gara-gara typing ini kayaknya. Nah, yang asalnya tadi cuma WAH trigger doang, sekarang jadi ada start typing. Berarti yang asalnya JSON session, kita ganti lagi nih nilainya. Pakai WAH trigger, pakai yang session ini mana? Nah, ini objeknya udah berbeda nih. Oke, back. Kita stop dulu. Karena dia bingung kayaknya ngeprosesnya dari session yang mana. Oke, kita ulang eksekusi lagi. Execution. Oke, ini udah ada outputnya. Sekarang, sebelum dikirim, kan tadi masih typing ya. Nah, kita mau stop dulu typingnya. Jadi di sini sebelum masuk ke syntax, kita panggil lagi si WAH event typing. Tapi bukan yang start, kita pilihnya yang stop. Ya, stop typing. Nah, ini sessionnya berarti kita ambil lagi dari WAH trigger session. Chat ID ambil dari WAH trigger ini kan karena payload from ya. Berarti ambilnya dari yang payload from dari WAH trigger ini. Payload from sini. Oke. Nah, dari sini baru masukin ke sini. Nah, di sini kita pastiin lagi ada yang berubah nggak datanya. Oh, ini masih aman nih karena semuanya diambil pakai variable WAH trigger ya. Oke, sekarang kita langsung tes aja. Execute workflow. Halo, kamu siapa? Oke. Problem running workflow. Oh, kenapa nih status code 520? Bentar, ada error nih. Execute workflow. Halo. Masuk ke typing, masuk ke agent, stop typing, send message. Oke, berhasil nih. Tapi nggak kirim ya. Ini, oh ininya belum keganti. Nah itu tuh benar-benar harus pastiin ya. Jadi JSON outputnya yang asalnya dari AI agent JSON, nah berarti kita ambil drag ulang nih di sini. Oke, sip. Kita langsung execute lagi. Kita tes. Teman-teman harusnya sambil bisa ngeliat nih logiknya jalan. Kita di zoom out biar kelihatan. Nah, oke, kita execute. Halo, kamu siapa? Start typing. Tuh dia ada animasi typing, masuk ke agent, jawabannya dapat, kirimin, masuk. Oke. Sip. Teman-teman semoga ngerti, itu tutorial sederhana memahami N8N dan bikin chatbot sederhana di WhatsApp. Nah, sisanya teman-teman bisa modifikasi di agent ini. Mau dikasih perintah apa dulu nih sebelum masukin prompt-nya. Misalkan, nah ini juga bisa nambahin nih. Ada system message, ada max iteration, ini bisa dioprek-oprek lah nilainya. Cuman di video kali ini kita intinya nyampein dulu 3 poin ini. Teman-teman udah ngerti ngintegrasiin WAH ke N8N, terus integrasiin OpenAI, dan ngepelajarin N8N itu kayak gimana. Nah, kalau kita mau masuk ke production, kalau misalkan kita mau running supaya nggak harus diklik dulu ininya, nah kita tinggal, jangan lupa save dulu, nyalain ininya nih. Oke, ini akan mengaktifkan production mode. Jadi si N8N itu akan standby nerima aktivitas dari si WhatsApp-nya. Pokoknya semua nodesnya itu dibuat standby. Oke. Workflow activated, got it. Oke. Nah, kalau udah aktif, biasanya kita udah langsung pakai aja. Kamu tahu gak siapa misalkan yang punya Indomie? Dia tiba-tiba ngetik, kayaknya masih ada sisa workflow yang tadi nih. Oke. Nah, dia kan udah langsung ini. Kita udah nggak usah lagi klik trigger ya. Nah, Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh perusahaan sebenarnya. Oke.
Ini bisa clear, ini udah beres ya. Jadi kita nggak usah ngeklik execute lagi. Misalkan 1 tambah 1 berapa? Dia checklist biru, typing, dia ngeproses. Cuman kalau diaktifin production ya kita nggak bisa lihat lagi prosesnya di mana. Tuh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika ada pertanyaan lain silahkan tanyakan. Oke, clear ya? Jadi kenapa di sini tadi ada URL untuk test mode sama production URL. Nah itu ya tujuannya untuk kayak gini ya. Kalau misalnya lagi diaktifin, semuanya udah dianggap servernya itu udah on, udah kita lempar ke user. Tapi kalau misalnya lagi masa testing ya jangan dulu diaktifin supaya teman-teman bisa nge-tracing di mana salahnya, di mana errornya, di mana datanya yang kurang dan lain halnya. Oke, cukup ya. Ini jadi video yang lumayan panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti 3 poin ini. Oke, episode selanjutnya kayaknya saya mau coba pakai use case yang lebih seru lagi. Jadi nggak cuman bikin chatbot sederhana, tapi kita coba entah itu konekin ke spreadsheet kah, ke Excel untuk ngambil data, atau mungkin kita bikin use case untuk productivity dan lain-lainnya. Ya, pokoknya teman-teman tunggu aja episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe YouTube ini, jangan lupa follow juga Instagram pakai AI, dan kita bakal update segala aktivitasnya di Instagram pakai AI itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Fatal Islami, pamit undur diri.